Assalamualaikum. Hari ini aku mau bahas tentang satu pembahasan yang lagi rame di dunia teknologi, khususnya di Indonesia, yaitu adalah Starlink. Starlink punyanya Mas Elon Musk. Jadi beberapa minggu yang lalu itu Elon Musk datang ya ke Indonesia. Salah satu agendanya memang ke Bali dalam rangka untuk forum tentang pengguna air lah, pokoknya intinya tentang itulah, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya air dan sebagainya. Nah, tapi salah satu agendanya juga yang lain itu adalah promosi sebenarnya. Jadi dia jualan internet satelitnya, yaitu Starlink. Nah, sementara saya juga baca beritanya itu memang sebenarnya sebelumnya udah ada kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Jadi untuk menyediakan layanan internet ke daerah-daerah terpencil. Jadi kerjasamanya itu di situ. Nah, tapi sekalian juga Mas Elon Musk ini datang ke Indonesia lagi untuk memastikan lah, istilahnya jualannya itu bisa tersebar lah di Indonesia. Nah, ini rame banget ini. Jadi ada beberapa reviewer di dunia pergadgetan. Itu juga nge-review tentang penggunaan Starlink ini, dan memang kalau yang saya lihat ya appreciate sekali gitu. Jadi benar-benar kecepatannya itu 2 kali sampai 3 kali lipat, bahkan kalau nggak salah 300 kali lipat kali ya. Nanti silakan kawan-kawan bisa cross check lagi. Tapi yang penting itu sebenarnya adalah internetnya itu bisa digunakan di pelosok-pelosok lah, seperti itu, dengan memodalkan alat dari mereka saja dan paket yang disediakan oleh mereka, dan butuh listrik lah, pokoknya itulah. Nah, menariknya di sini adalah saya ada baca satu artikel punya Pak Henry Subianto. Jadi beliau ini nulis di Twitter, di X ya. Itu tentang Starlink bahaya bagi Indonesia. Jadi intinya beliau ini memberikan narasi tertentu, memberikan argumen, dan ada faktanya yang dibahas di situ. Saya coba bahas secara umumnya aja ya tentang apa yang beliau sampaikan ya. Tapi yang pasti beliau menuliskan ini di Twitter, di X, dan rame banget dibahas. Kurang lebih sekitar ada sekitar 1.400 yang nge-repost, terus ada 6.000-an yang nge-quote. Nah, jadi kita coba bahas ya sedikit ya dari artikel beliau ini. Jadi beliau ini mengatakan bahwa beliau memang tidak setuju kalau Starlink itu diizinkan beroperasi di Indonesia. Jadi sebenarnya kenapa beliau nggak setuju? Walaupun sebenarnya memang bagus untuk penyebaran internet secara menyeluruh di Indonesia kayak gitu, tapi ini bisa menimbulkan potensi untuk merugikan perusahaan-perusahaan yang sudah ada gitu. Nah, perusahaan-perusahaan sudah ada ini ya provider-provider yang sudah kita gunakan sehari-hari, kayak internet dari Telkomsel atau Indosat dan sebagainya. Nah, walaupun sebenarnya Starlink ini memang dimanfaatkan untuk kepentingan publik kayak gitu. Nah, ini yang kita nggak tahu bagaimana regulasinya untuk bisa bekerja sama lah intinya antara apa yang disediakan oleh pemerintah melalui badan usahanya, nah sama yang masuk nih, yang baru ini yang masuk ini. Jadi apakah ini juga termasuk jualan yang harus wajib berinvestasi? Karena kan semua produk yang lainnya yang dari asing kayak gitu, semacam Google, semacam Apple, itu kalau mau jualan di Indonesia mereka wajib TKDN juga gitu, wajib mereka harus investasi juga di Indonesia. Jadi, nah, yang jadi ramenya itu adalah Starlink itu sebenarnya di beberapa negara itu tidak digunakan gitu. Jadi ini hanya digunakan oleh negara-negara yang satelit-satelitnya itu mendukung Amerika Serikat kayak gitu. Nah, karena Starlink ini memang itu tadi kerjasamanya dengan beberapa pendukung negara-negara yang terikat yang mendukung Amerika Serikat. Nah, Starlink ini coba saya kasih narasinya beliau lah. Jadi beliau menyampaikan bahwa Starlink ini
beroperasi di ketinggian sekitar 340 sampai dengan 1200 km di atas permukaan bumi. Memang ukurannya kecil tapi banyak ribuan kayak gitu. Nah, jadi mereka tuh memang terbang di atas ketinggian itu. Jadi seolah-olah kayak BTS yang ada di bumi tapi dia ada di atas langit lah, intinya seperti itu. Dan dia terbang terus-terusan mengintari bumi lah. Karena jumlahnya banyak gitu, dan mereka saling terhubung. Nah, sedangkan satelit komunikasi konvensional yang berada di Indonesia ini di atas di apa namanya di Indonesia ini titik-titiknya tuh nggak terlalu banyak kayak gitu. Itu yang mengakibatkan jangkauan ke daerah-daerah terpencilnya itu jadi nggak terlalu sampai dan nggak kuat gitu sinyalnya. Nah, teknologi dari Starlink ini itu menggunakan satelit geo yang lebih besar. Jadi teknologinya lengkap dan kompleks kata beliau kayak gitu. Jadi sekali lagi ya, ini berita saya coba sampaikan dari Pak Henry Subianto. Beliau menceritakan keresahannya kalau misalnya Starlink ini bisa mengakibatkan potensi bahaya bagi Indonesia. Nah, dari narasinya beliau, dari argumen beliaunya juga gitu. Starlink ini pakai teknologi packet array untuk antena yang memungkinkan satelit untuk mengarahkan sinyal tanpa harus memindahkan satelit itu sendiri. Jadi sistem ini memang dirancang untuk latensi yang rendah tapi kecepatannya tinggi kayak gitu. Nah, alat penangkap sinyal hanya menggunakan antena kecil saja, ya itu tadi yang dijual yang dipasarkan ke masyarakat. Oke. Nah, jadi sebenarnya menurut beliau Starlink ini bukan sekedar perusahaan perangkat layanan satelit biasa aja, tapi Starlink ini juga berfungsi sebagai perusahaan internet service provider. Bahkan bisa berfungsi sebagai platform digital, mengingat Elon Musk ini memang mempunyai perusahaan X yang dulu namanya Twitter. Dan sekarang tidak sekedar sosmed saja, tapi beliau juga maksudnya Mas Elon Musk ini juga mengarah ke platform media sosial lainnya. Tadi saya sempat baca artikel juga, bukan artikel tapi pernyataan dari Elon Musk yang seolah-olah mancing. Kita bikin handphone apa enggak ya kayak gitu. Kalau bikin handphone, apakah nanti ada paketnya kah? Misalnya paket dengan Starlink kah, atau paket X Premium kayak gitu. Jadi dia ngelempar pertanyaan. Jadi kita nih bikin handphone apa enggak kayak gitu. Mungkin dia lihat respon kali. Nah, kalau mereka ini melayani di daerah Papua, daerah-daerah yang terpencil kayak gitu kan, daerah-daerah konflik lah misalnya seperti itu. Nah, apakah ada kemungkinan datanya bisa diakses? Diakses ini maksudnya digunakan atau analitik oleh. Nah, olehnya ini siapa nih, kita nggak tahu. Apakah karena ini kan Starlink ini kan perusahaannya dari Elon Musk yang saya bilang tadi, mereka bekerja sama dengan negara-negara pendukung dari Amerika Serikat. Nah, apakah nanti Badan Intelijen dari Amerika Serikat bisa berkepentingan terhadap itu untuk mengambil data dari itu? Nah, itu kita juga nggak tahu nih. Sebaliknya, apakah data-data itu memang tidak bisa diakses? Apalagi data itu tidak bisa diakses oleh Indonesia? Nah, itu juga bingung kita. Disitulah kenapa Starlink itu ada kemungkinan potensinya berbahaya bagi NKRI saat dia bisa melayani daerah-daerah terpencil termasuk daerah-daerah Papua. Mungkin ini juga ada beritanya juga ya kata beliau. Jadi seperti yang terjadi di Ukraina, Starlink itu dipakai tentara Ukraina untuk melawan Rusia. Jadi kata beliau, Rusia itu kewalahan dengan pergerakan dari pasukan yang bisa terpantau oleh tentara Ukraina. Lalu apa jadinya kalau misalnya nanti OPM atau KKB juga bisa pakai fasilitas Starlink? Nah, terlebih lagi kalau gerakan itu ternyata didukung oleh asing. Nah, siapa yang nanti bertanggung jawab? Dan nanti siapa yang punya tanggung jawab besar lah terhadap itu? Apakah nanti Indonesia dari TNI-nya mampu untuk melawan kekuatan itu? Bagi rakyat kecil, taunya internet itu murah sampai ke daerah, pokoknya itulah intinya. Tapi bagaimana konsekuensinya? Itu yang harus dipikirkan. Agak mending kalau Elon bersedia setuju dengan komit untuk tunduk dengan undang-undang di Indonesia, lalu
wilayah layanan tidak mencakup wilayah-wilayah rawan seperti wilayah Papua. Nah, mungkin kecelek juga ya. Kecelek itu apa ya? Agak sedikit kena prank juga ya Indonesia ya. Jadi Elon Musk datang disambut dengan meriah, dikasih karpet merah segala macam, berharap Indonesia, Elon Musk mau investasi, ternyata ujung-ujungnya dia jualan juga di Indonesia. Nah, terus ditawarin apakah mau bikin pabrik nikel atau pabrik untuk baterai mobil listriknya gitu, belum ditanggapi juga gitu. Jadi kita juga bingung tujuannya, dia cuma jualan sama menghadirin forum gitu aja kayak gitu. Nah, ini postingan dari Pak Henry Subiarto. Ini menarik ini. Jadi ada kekhawatiran apakah ini bisa menimbulkan efek yang tidak baik kah, atau ini malah menimbulkan kemaslahatan yang baik kayak gitu. Mudah-mudahan nggak seperti itu juga ya, kita juga khawatir sih sebenarnya gitu. Karena ini memang jujur ini pasti mengganggu stabilitas perekonomian khususnya untuk provider yang ada di Indonesia kayak gitu. Dengan kehadiran ini ya, walaupun sempat saya lihat harganya lumayan juga masih ya 750 kayak gitu, 1 jutaan lah seperti itu untuk paketnya ya. Sedangkan perangkatnya sendiri kan alatnya juga beda itu harganya. Kalau nggak salah 4 jutaan atau berapa gitu saya lihat. Kalau saya nggak salah. Nah, jadi walaupun di awal itu mahal tapi kan bisa digunakan di berbagai daerah. Tapi mungkin ini tidak berefek signifikan juga terhadap orang-orang yang sudah ada di kota. Kecepatan internet seperti apa sih yang diinginkan gitu? Yang ada aja ini mungkin sudah lebih dari cukup ya. Kalau saya ya, tapi saya nggak tahu kalau yang memang berkecimpung di dunia konten kreator gitu. Apakah kecepatan yang signifikan itu berpengaruh juga, ataukah ya sekedar upload saja nunggu waktu habis itu sudah selesai gitu aja udah cukup kah? Kita kan nggak tahu kayak gitu. Nah, ini menarik adalah tanggapan dari para netizen yang mengomentari tulisan beliau ini gitu. Jadi ini tulisan beliau ini lumayan nih banyak di repost gitu. Nah, termasuk dari Detiknet. Jadi Detiknet juga minta izin nih, boleh nggak kalau tulisan ini kami tarik nih buat dikutip di beritanya dari Detiknet kayak gitu. Terus beliau bilang ya udah silakan kayak gitu. Nah, ada beberapa tanggapan ya ini ya. Ini dari Tito juga. Justru Starlink itu diwajibkan harus kerjasama dengan ISP lokal dan dia tidak bisa jualan internet sebagai perusahaan asing. Jadi wajib dia menggunakan PT. Saat ini PT Starlink sudah bekerja sama dengan ISP swasta. Tidak ada merugikan karena ada marketnya masing-masing. Terus ditanggapi lagi sama Pak Henry nih. Cek aja PT baru itu berapa persen saham pemilikan asing. Terus yang diajak kerjasama ada berapa ISP-nya? Indonesia ini ada 400 lebih perusahaan ISP. Di luar yang diajak kerjasama, kalau pada bangkrut siapa yang bertanggung jawab? Ya, nah, kata beliau kayak gitu. Ini rame nih. Oke, jadi beliau juga mempertanyakan seperti ini juga ya Pak Henry ya. Tanyakan dulu ke pemerintah apakah sudah membeli satelit Republik Indonesia Satria 1 dan Satria 2. Sudah bangun palaparing, kemudian menggelar fiber optik dan puluhan ribu BTS, dan bagaimana mengoptimalkannya yang sudah dibangun. Kenapa tiba-tiba kenapa tiba-tiba kedaulatan kita diberikan ke perusahaan asing lalu melupakan rencana milik sendiri? Wow, rame ini. Intinya nih kata Living Legend, saya nggak tahu Living Legend. Intinya ini sulit untuk membendung perkembangan teknologi karena meningkatnya kebutuhan. Pertanyaannya adalah sudahkah provider Indonesia ini memperbaiki layanannya sehingga bisa mengakomodir kebutuhan mayoritas orang yang butuh layanan seperti Starlink. Oke, jadi ini kekhawatiran rakyat Indonesia aja ya tentang kalau ada produk dari luar, ada investor dari luar kemudian berbisnis di Indonesia, ya wajar lah, orang Indonesia kan harus diutamakan dulu lah haknya kayak gitu. Bagaimanapun juga investor ya pihak luar yang dia mengambil keuntungan di internal, dia mengambil keuntungan di Indonesia, masa Indonesia juga nggak dapat keuntungan dari situ juga? Ini tuh lebih masuk akal seperti itu.
Ya kalau mau untung ya untung sama-sama, mutualismenya harus dijaga gitu. Iya, seperti itu. Ini banyak yang pro dan kontra ya terhadap pernyataan beliau ya. Takutnya disalahgunakan sama separatis yang nggak usah jauh-jauh lah. Yang ada aja kalau dia pakai sosmed juga tidak bisa terkontrol, nggak bisa dikendalikan oleh Kominfo Indonesia. Ada yang kontra juga ya, narasi yang tidak objektif dari seorang tenaga pendidik. Ya tapi kan nggak ada masalah, maksudnya orang juga bebas berpendapat ya. Maksudnya pendapat itu bukan dijadikan sebagai sesuatu yang dibuang mentah-mentah, tapi kan itu harus jadi bahan masukan juga. Ya waspada, kekhawatiran itu perlu gitu, sehingga nanti bisa dibikin regulasi yang jelas sesuai dengan kekhawatiran yang ada, maksudnya seperti itu. Kayaknya Indonesia udah mulai banyak yang beli ya. Internet itu untuk semua rakyat Indonesia, termasuk ke pelosok. Dengan adanya Starlink, mau yang tinggal di atas pegunungan, sekolah yang di atas pegunungan bisa terhubung dengan internet. Saya setuju juga gitu. Jadi internet yang baik adalah internet yang memang mengakomodir semua geografis yang ada di Indonesia, mencakup semua layanan geografis yang ada di Indonesia. Ya, tapi maksudnya di sini memang gimana tentang keamanan datanya, regulasi seperti apa. Kalau tidak menguntungkan bagi rakyat Indonesia juga secara umum, ya jangan juga kayak gitu. Jadi ini tetap harus dilihat dari sudut pandang keberlangsungan Indonesia juga kayak gitu. Ya nggak apa-apa OPM biar bisa internetan, nanti kan jadi jelas siapa yang salah siapa yang benar. Lagian kalau mereka pakai internet jadi lebih bagus, bisa dideteksi posisi persembunyiannya di mana gitu. Terus ada pernyataan dari Anar Diaful. Starlink tidak akan berbahaya, mereka membantu masyarakat yang tidak mendapatkan jaringan dari perusahaan semacam Telkom, Indosat, dan lain-lain. Seperti di daerah kami, Anda tidak pernah merasakan hidup di tempat yang susah jaringan seperti kami, Pak. Lokasi di mana? Kata Telkomsel. Mari infokan, kita bantu cek. Oh, langsung ditanggapi Telkomsel. Ya, jadi seperti itu. Oke. Ya, jadi sebenarnya yang diharapkan itu termasuk oleh Pak beliau ini juga ya, termasuk Pak Henry ini juga. Sebenarnya beliau nggak anti sih terhadap ini ya, tapi yang beliau coba dapatkan kejelasannya itu adalah ini gimana regulasinya di Indonesia seperti apa. Terus karena mengingat latar belakang dari Elon Musk ini ya, salah satu mungkin pendukung dari Amerika juga, apakah terkait dengan politik dan sebagainya, itu juga pasti nggak mungkin dong nggak berimbas secara langsung gitu. Jadi maksudnya nanti gimana kelanjutannya gitu. Jadi maksudnya memang benar ya, langsung asal jualan-jualan aja gitu, tapi nggak kekontrol, nggak tahu nanti gimana efeknya, kan harusnya tahu Indonesia ini. Jadi nggak usah apa ya istilahnya ya, nggak usah euforia dengan kedatangan dari salah satu orang terkaya gitulah. Tapi kan kita juga perlu untuk ini. Saya lihat kemarin juga sambutannya juga terlalu gini ya, berlebihan juga ya. Ya tapi memang ya itulah Indonesia. Memang harus mandiri, kata Klavu gini. Satelit kita ini sudah bagus sih, di BTS-nya juga sudah bagus. Nah, jangan-jangan ini untuk menutupi atau melokalisir kasus BTS supaya cuma sampai di menteri dan kontraktor. Padahal yang terlibat lebih ngeri dari itu. Saya nggak ikut-ikutan ya.
Kalau dari salah satu penjelasan pakar yaitu Pak Ono, ini menurut apa nih? Saya nggak tahu ini akun dari masyarakat. Starlink itu butuh ground station di Indo karena satelit untuk memancarkan ulang internetnya itu bisa lebih meluas lagi. Jadi kalau di Indo peraturannya ya harus seperti apa. Jadi memang tetap harus ada Granny Indo. Jadi ada penghubungnya begitu maksudnya. Dan itu harus ada di Indonesia juga gitu. Jadi tetap aja di Indonesia nanti harus tetap pasang juga gitu. Ya tergantung lah ini menterinya siapa lah yang mengurusin ini nanti ya. Harusnya bisa lebih jelas lagi lah. Ini banyak banget ya kan ya. Respon dan komentarnya ada yang pro, ada yang kontra kayak gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa dibaca. Tapi ini sudah dibahas, sudah dilihat oleh beberapa provider. Mudah-mudahan nanti pemerintah juga ikut melihat ya respon dari masyarakat seperti ini, seperti kita juga gitu. Nggak cuma mikir sesaat aja lah internet bisa lebih bagus, bisa ke daerah dan sebagainya, tapi dampaknya yang ditimbulkan dari itu, bagaimana investasinya ke Indonesia, bagaimana kerjasama Indonesia, bagaimana keuntungannya buat Indonesia juga, bagaimana perusahaan-perusahaan yang terkena imbasnya, itu kan harus dipikirin juga kayak gitu. Nggak usah euforia karena kedatangan dari sesuatu yang memudahkan akses ke internet apa sih kayak gitu. Nah jadi nggak cuma itu aja dipikirin kayak gitu. Ya itulah. Ya ini memang saya nggak ngepro juga, tapi juga nggak kontra gitu. Jadi sama aja mungkin sama Pak Henry juga mengharapkan bahwa supaya internet itu jadi lebih baik, tapi tidak berdampak buruk yang lebih besar kayak gitu. Nah mungkin dampak yang buruk kecil-kecil mungkin ada sih, tapi tidak meluas, masif dan besar seperti itu. Untuk itu saja ya untuk berita hari ini, tanggapan terkait dengan berita yang lagi rame Starlink ada di Indonesia, kemudian ada tanggapan dari Pak Henry Subagdo di akun X-nya, apakah Starlink ini ada potensi berbahaya bagi Indonesia, dan saya membaca beritanya terus menanggapi beberapa komentar dari teman-teman netizen. Nah itu dulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.